3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari materi kami aspek pasar dan pemasaran. Pokok pembahasan, pengertian pasar, pengertian permintaan dan penawaran, bentuk pasar, mengukur dan meramal permintaan, segmentasi target posisi di pasar, sikap perilaku dan kepuasan konsumen, manajemen pemasaran, dan implementasi pada SKB. Pengertian pasar. Pasar merupakan tempat berkumpul para penjual yang menawarkan barang ataupun jasa kepada para pembeli yang mempunyai keinginan dan kemampuan untuk memiliki barang dan jasa tersebut, hingga terjadinya kesepakatan transaksi atau transfer atas kepemilikan barang atau kenikmatan jasa. Pengertian permintaan dan penawaran. Permintaan merupakan pemikiran akan kemungkinan kebutuhan konsumen yang bisa kita penuhi dengan produk kita, sedangkan penawaran merupakan jumlah produk yang akan kita tawarkan kepada pasar berdasarkan akan kemampuan produk kita. Jika permintaan melebihi penawaran, maka konsumen akan kecewa dan berdampak buruk pada proses berikutnya. Sebaliknya, jika penawaran melebihi permintaan, maka akan mengakibatkan kerugian finansial karena barang menjadi bertumpuk dan tidak laku. Bentuk pasar. Dari segi konsumen, pasar digolongkan menjadi pasar konsumen merupakan pasar pemakai dan penikmat akhir dari sebuah pasar langsung. Pasar industri. Dalam pasar ini, produk atau jasa yang dibeli akan diolah kembali. Akan diolah kembali untuk dijadikan bahan dasar. Hasil kelolaan baru akan dijual lagi ke pasar konsumen maupun pasar penjual kembali. Pasar penjual kembali. Dalam pasar ini, para pembeli atau konsumen melakukan penjualan kembali terhadap produk yang dibeli. Pasar pemerintah merupakan salah satu pasar tunggal terbesar. Pengeluaran pemerintah ditetapkan secara jelas dan dicantumkan dalam APBD. Setiap pembeli pemerintahan dilaksanakan melalui proses tender untuk menentukan pemenangnya. Bentuk pasar. Dari segi konsumen, pasar digolongkan menjadi pasar persaingan sempurna. Dalam pasar ini jumlah produsen tidak terbatas dan adanya kebebasan dalam menentukan penjualan produk. Keluar masuknya produsen sangat bebas dan informasi penyebaran mengenai produk sangat efisien dan jenis produk memiliki perbedaan yang sangat tipis atau hampir tidak merata. Kentara. Pasar monopoli. Dalam pasar ini, produsen hanyalah satu pihak dan bisa menjadi satu-satunya karena kemampuan akan menguasai sebuah teknologi produksi tertentu yang telah dipatenkan. Adanya proteksi peraturan pemerintah karena penguasa akan hajat hidup rakyat banyak dan penguasa akan sumber daya alam tertentu yang diperoleh oleh peraturan pemerintah. Pasar oligopi merupakan penguasaan dari pasar monopoli, di mana jumlah produsen lebih dari satu akan tetapi terbatas. Dalam pasar ini, para produsen membentuk kartel dalam penentuan harga penjualan sehingga konsumen memiliki pilihan yang terbatas. Pasar persaingan monopolistik. Dalam pasar ini, produsen bebas untuk keluar masuk dan tidak memiliki produk yang homogen, akan tetapi produknya dikuasai oleh beberapa perusahaan besar. Gantian, Far. Next.
William. Dulu ini nih. Oke. Siapa? Mengukur dan meramal permintaan. Mengukur permintaan pasar. Pengukuran permintaan pasar adalah volume total yang akan dibeli oleh kelompok pelanggan tertentu dalam dalam wilayah geografis tertentu dalam periode waktu tertentu dalam lingkungan pemasaran tertentu di bawah program pemasaran tertentu. Meramal permintaan pasar. Meramalkan permintaan dari pasar yang dimasuki oleh perusahaan adalah suatu pekerjaan yang perlu dilakukan oleh setiap manajer perusahaan dalam rangka memprediksi berapa besar peluang pasar yang tersedia di masa depan. Peramalan permintaan merupakan usaha untuk mengetahui jumlah produk atau sekelompok produk di masa yang akan datang dalam kendala satu setengah kondisi tertentu. Adapun prosedur yang dilaksanakan di dalam penyusunan peramalan permintaan pasar adalah 1. Analisis ekonomi, yakni yang mengadakan proyeksi terhadap aspek-aspek makro, terutama aspek kependudukan dan pendapatan. 2. Analisis industri, yakni analisis terhadap permintaan pasar dari seluruh perusahaan yang menghasilkan produk sejenis dari produk yang diusulkan dalam studi kelayakan proyek. Analisis penjualan masa lalu yakni dilakukan untuk melihat market positioning produk dalam struktur persaingan dan daripadanya dapat diketahui market share produk tersebut. Analisis peramalan permintaan di mana berkaitan dengan perencanaan program pemasaran di mana yang akan datang. 5. Pengawasan hasil dari peramalan, yakni usaha untuk minimalisasi kesalahan hasil dari berbagai teknik peramalan yang digunakan. Segmentasi target posisi di pasar. Segmentasi kita perlu menentukan dengan jelas segmentasi pasar, seperti yang ada dan yang akan kita masuki. Andaikan kita memasuki pasar produk pakaian anak kecil, dalam ini ada beberapa segmen. Salah satu contoh adalah kualitas pakaian yang menjadi target segmen kita. Ada segmen pakaian kelas mahal, kelas menengah, dan kelas bawah. Dalam masing-masing kelas segmen bisa kita pecahkan lagi jenis pakaian yang kita mau masuki. Misalnya ditetapkan bahwa kita ingin memasuki segmen pakaian anak yang harganya kelas menengah dan kualitas menengah. Setelah itu, perlu ditentukan pakaian apa yang akan kita masuki, apakah pakaian kaos, pakaian seragam, dan lainnya. Target pasar yang menjadi sasaran harus jelas, kepada siapa produk kita mau dijual, seperti apa kegunaan untuk konsumennya. Pasar sasaran dikategorikan dalam 3 kelompok, yakni 1. Pemasaran serba sama. Dalam hal ini kita melakukan pemasaran yang tidak membagi pasar dan hanya fokus kepada kebutuhan konsumen. 2. Pemasaran serba aneka. Dalam hal ini kita melakukan pemasaran dengan variasi produk sesuai dengan tipe konsumennya. 3. Pemasaran terpadu. Dalam hal ini kita melakukan pemasaran dengan memfokuskan diri pada satu kelompok konsumen atau segmen tertentu saja. Posisi pasar. Dalam sebuah pasar, kita bisa memposisikan produk kita dan perusahaan kita. Mau mencapai posisi apa? Apakah kita ingin menjadi market leader atau follower, ataupun juga hanya main di market niche. Semua posisi pasar tersebut akan menentukan strategi produk kita maupun baru pemasaran yang akan kita lakukan. Guna menentukan posisi pasar, kita harus mengetahui juga mengenai kemampuan bersaingnya produk kita dibandingkan dengan pesaing. Sikap, perilaku, dan kepuasan konsumen. Sikap konsumen. Sikap konsumen merupakan sebuah sikap yang
sikap yang ditunjukkan oleh konsumen terhadap produk maupun sebuah strategi pemasaran. Sikap konsumen didasarkan pada hal-hal di bawah ini. Karakteristik sikap, sumber sikap, fungsi sikap, komponen sikap. Perilaku konsumen merupakan suatu proses yang dinamis, ditunjukkan dalam bentuk perilaku yang diperlihatkan oleh konsumen baik perorangan maupun kelompok dalam mencari, mengevaluasi, membeli, menggunakan dan membuang suatu produk. Jasa dan ide yang mereka harapkan akan memuaskan kebutuhan mereka. Adapun beberapa karakteristik yang mempengaruhi perilaku konsumen adalah 1. Faktor budaya, 2. Faktor subbudaya, 3. Faktor sosial, 4. Faktor kepribadian, 5. Faktor psikologi. Kepuasan konsumen merupakan sebuah ukuran dari apa yang dirasakan oleh konsumen setelah menikmati atau menggunakan produk yang kita jual. Jika konsumen mendapatkan lebih dari, maka konsumen tersebut puas. Sedangkan jika konsumen sangat mendapatkan lebih dari apa yang diharapkan, maka konsumen tersebut akan merasakan delight atau sangat puas. Sebaliknya, jika setelah mengonsumsi ternyata di bawah harapan konsumen, maka konsumen akan merasakan kecewa. Jika konsumen kecewa, maka pembelian kembali tidak terjadi pada produk kita. Lagi. Manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran adalah analisis, perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian atas program yang dirancang untuk menciptakan, membangun, dan mempertahankan pertukaran yang menguntungkan dengan pembeli sasaran dengan maksud untuk mencapai sasaran organisasi. Tujuan utama dari manajemen pemasaran ada 3, yaitu jangka pendek, tujuan jangka pendek bagi perusahaan adalah untung secepat mungkin. Yang kedua, jangka menengah, yaitu mengusahakan mencapai titik impas antara total biaya produksi dan total volume penjualan, memperluas cakupan promosi dan berusaha lebih memperbesar cakupan volume penjualan. Terus yang ketiga, jangka panjang perusahaan mempertahankan para pelanggan setia agar tetap loyal dengan produknya. Next. Strategi pemasaran dapat dinyatakan sebagai dasar tindak yang mengarahkan kegiatan atau usaha pemasaran dalam suatu perusahaan dalam kondisi persaingan dan lingkungan yang selalu berubah agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Di sini ada proses pemasaran, yaitu yang pertama analisis peluang, terus pemilihan atau penetapan sasaran pasar. Terus yang ketiga strategi peningkatan posisi persaingan. Terus di sini ada pengembangan sistem pemasaran, ada pengembangan atau penyusunan rencana, dan yang terakhir penetapan rencana dan pengendaliannya. Kegiatan manajemen pemasaran. Dalam manajemen pemasaran yang maju, maka kegiatan pemasaran suatu perusahaan didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, manajemen pemasaran adalah suatu bagian kegiatan dari perusahaan yang sangat erat berhubung dengan situasi pasar. Kegiatan itu terdiri dari yang pertama, mengetahui kebutuhan dan minat khusus pasar. Yang kedua, menciptakan dan menjamin adanya produk yang memenuhi kebutuhan pasar. Dan yang ketiga, menciptakan dan memelihara pasar dari produk. Implikasi pada studi kelayakan bisnis atau SKB, yaitu yang pertama mampu menentukan produk atau jasa yang akan dijadikan benchmark bagi rancangan produk atau jasa yang akan dijual. Jika belum ada produk yang beredar di pasar, maka rancangan produk atau jasa dari studi ini akan menjadi pelopor di pasar. Dan yang kedua, mampu menentukan jenis pasar yang akan dipilih baik dari sisi produsen maupun dari sisi konsumen. Dengan penentuan ini, maka manajemen selanjutnya akan mempersiapkan strategi dan kebijakannya. Terus yang terakhir, mampu melakukan analisis untuk dapat menentukan pergerakan permintaan konsumen akan produk yang dijual, serta pergerakan kemampuan para produsen dalam penawarannya di pasar, baik untuk masa sekarang maupun untuk masa depan. Studi kasus aspek pasar pada studi kelayakan bisnis. Di sini ada contohnya PT Indah Jaya terletak di kawasan Tanjung Morawa.
dan dekat dengan bahan baku. Lokasi Indah Jaya paling cocok untuk menjamin pasokan dan pengiriman handuk yang berkualitas tinggi. PT Indah Jaya didukung oleh standar sistem pengolahan terbaik seperti dilengkapi dengan peralatan dan mesin yang modern dan sesuai. Proses produksi mulai dari desain produk sampai selesai menjadi produk yang siap dijual dilakukan oleh para profesional yang berdedikasi dan terlatih untuk secara efisien menghasilkan produk handuk terbaik. Terus komitmen perusahaan Indah Jaya untuk perlindungan lingkungan dicontohkan dengan penerapan sistem kontrol lingkungan yang handal yang telah dilaksanakan dalam pengolahan dari daur ulang air limbah. Karena handuk salah satu yang dibutuhkan juga oleh masyarakat. Kini perusahaan tekstil Indah Jaya membuat terobosan baru yaitu telah menciptakan sebuah handuk yang berbahan dasar kapas yang halus, lembut, dan tebal. Masyarakat akan menyukai hasil handuk ini karena perusahaan Indah Jaya lebih mengutamakan kualitas tinggi agar para konsumen merasa puas dengan hasil rancangan handuk yang telah diproduksikan oleh perusahaan Indah Jaya. Kualitasnya untuk komitmen penekanan utama kami pada kualitas. Indah Jaya berkomitmen penuh untuk mempertahankan konsistensi kualitas terbaik untuk menjamin kepuasan pelanggan tertinggi. Terus pengembangan desainnya sebagai bagian dari upaya kami untuk memberikan pelayanan yang luas untuk pelanggan kami, Indah Jaya telah memberikan tim desain yang kuat. Tim ini bekerja untuk mentransformasikan gagasan dan persyaratan pelanggan menjadi karya seni desain handuk. Layanan ini telah memungkinkan pelanggan kami untuk menawarkan lebih banyak variasi handuk ke pasar masing-masing. Terus di sini ada keselamatan, kesehatan, dan lingkungan. PT Indah Jaya terus berusaha menerapkan standar prosedur keselamatan terbaik untuk memberikan lingkungan kerja yang sehat untuk karyawan kami maupun masyarakat sekitar. Sebuah fasilitas pengolahan limbah baru telah dipasang untuk mencapai lingkungan yang ramah. Terus ada di sini ada aspek pasar yang dilakukan oleh PT Indah Jaya. Ada segmentasi pasar, ada pasar sasaran. Terus yang terakhir posisi pasar. Terima kasih. Selesai deh. Oke, sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.